Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini berjumpa lagi. Umu bisa menyapa para istri solihah dimanapun berada. Kali ini pembahasan kita terkait dengan memaafkan suami yang selingkuh. Umu merasa sangat ingin membahas memaafkan suami selingkuh ini secara lebih mendalam, mengingat di Instagram sedang ramai-ramainya ya di Instagram Umu terkait dengan komentar-komentar yang berkaitan dengan pengalaman pernah diselingkuhi oleh suaminya. Baik, pada dasarnya setiap wanita yang telah menikah ya, yang pada awalnya mereka mengikat komitmen bersama pasangannya, bersama suaminya untuk membangun sebuah rumah tangga, saya rasa tidak ada ya pasangan yang menikah itu dengan berniat ingin saling menyakiti, ingin saling berkhianat, punya tujuan untuk selingkuh. Namun inilah roda kehidupan yang perlu kita jalani. Dalam perjalanan sebuah pernikahan, tentu masing-masing pasangan akan punya ujian masing-masing. Ada yang ujian harta, ada ujian tahta, ada ujian wanita, ya kan? Dan tidak sedikit juga yang perselingkuhan itu terjadi dan dilakukan oleh istri. Namun pembahasan khusus kita sekarang ini adalah perihal tentang suami yang selingkuh, yang dimana ada beberapa wanita yang memilih untuk memaafkan suaminya dan menerima kembali suaminya untuk menjalankan pernikahan seperti semula. Saat terjadinya perselingkuhan atau saat seorang istri merasa diselingkuhi oleh suaminya, maka respon para istri ini biasanya beragam sesuai dengan background atau pengalamannya masing-masing. Ada yang marah-marah, ya kan? Ada yang menyalahkan dirinya, justru ada yang menyalahkan wanita yang diduga merebut, ya kan, suaminya. Bermacam-macam. Ada yang melampiaskan emosinya, ada yang memendam emosinya. Namun perlu kita samakan dulu nih frekuensinya, dudukan permasalahan ini, benar dan salahnya itu adalah tolak ukurnya bukan berdasarkan background masing-masing ya, namun benar dan salahnya itu supaya kita bisa mencari kira-kira respon seperti apa yang terbaik saat terjadi perselingkuhan ini adalah baik dan tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah ridhoi dan apa yang tidak Allah ridhoi. Maka kita samakan dulu nih frekuensinya, menurut Islam itu seperti apa ketika mendapatkan atau sedang diuji dengan suami yang selingkuh. Nah, dalam Islam atau aturan yang benar dalam Islam itu saat terjadi perselingkuhan, respon istri itu bisa untuk meminta cerai. Karena istri yang baik itu tidak untuk lelaki pezina atau lelaki yang melakukan perselingkuhan. Jadi, seorang istri itu punya hak untuk meminta cerai ketika suaminya melakukan perselingkuhan. Namun, saat istri mempunyai hak untuk bercerai, apakah istri harus bercerai dengan suaminya? Nah, ini belum tentu, tergantung dari pertimbangan-pertimbangan apa saja yang bisa menjadi bahan untuk pengambilan keputusan oleh seorang istri. Karena masing-masing setiap kondisi istri atau yang menjalankan pernikahan itu berbeda-beda. Tidak ada yang sama persis gitu kondisi rumah tangganya. Artinya tidak bisa dijadikan patokan ketika teman-teman di sini melihat temannya yang melakukan perselingkuhan langsung bercerai seperti itu dan langsung mencontoh teman yang telah mengambil keputusan atas perlakuan suaminya tersebut. Karena kondisi masing-masing itu tidaklah sama.
Artinya disinilah kebijakan atau kedewasaan seorang istri untuk memikirkan, kalau misalkan, mengambil keputusan bercerai keuntungannya apa, kerugiannya apa. Teman-teman di sini perlu detail sekali untuk, memikirkan dampak-dampaknya. Karena jangan sampai nanti setelah, bercerai karena, bercerai ini tidak memikirkan dampak dari keputusan, yang akan dibuat, maka justru yang terjadi adalah penyesalan. Nah, jangan sampai seperti itu. Teman-teman punya hak untuk bercerai dari suami yang melakukan perselingkuhan, hanya saja coba benar-benar dipertimbangkan dampak baik, dampak buruknya. Itulah kenapanya memang pada dasarnya wanita itu didominasi dengan perasaan. Fitrah seorang wanita itu adalah dominannya perasaan. Hanya saja, ingat ya, bukan berarti wanita wanita itu tidak bisa memikirkan perasaannya. Memberikan, pemikiran, logika atas perasaan itu juga bisa kita lakukan saat kita sedang terjadi permasalahan. Nah, adalah 2 hal yang berbeda ketika kita memikirkan perasaan dan merasakan pikiran. Nah, 2 hal itu benar-benar kita sebagai seorang wanita itu perlu, pelajari bersama. Nanti, suatu saatlah kita bahas, tentang hal ini. Yang perlu Umu tekankan di, pilihan yang pertama ini, ketika, seorang wanita punya hak untuk bercerai, benar-benar pertimbangkan jangan sampai nanti setelah bercerai ya, setelah, terjadi membuat sebuah keputusan untuk berpisah dengan suami, yang terjadi adalah penyesalan. Nah, jangan sampai seperti itu. Tapi bukan berarti juga kalau misalkan sudah, KDRT ya kan, kemudian menyakiti secara, mental dan berpengaruh, buruk terhadap anak sehingga menjadi, eee, sulit lagi untuk, teman-teman mengambil keputusan. Nah, artinya balik lagi, kondisi teman-teman itu berbeda, maka benar-benar pikirkan, dampak baik dan dampak buruknya. Oh iya, satu lagi, ketika misalkan teman-teman memutuskan untuk bercerai, apakah sebagai seorang istri tidak mendapatkan pahala? Nah, gini teman-teman ya, untuk para istri-istri yang diselingkuhi oleh suaminya, mau dia bercerai maupun dia, mempertahankan itu sebenarnya sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, bukan berarti ketika teman-teman sudah memikirkan secara matang dan mengambil sebuah keputusan untuk bercerai itu tidak mendapatkan pahala dari Allah. Sama sekali tidak. Insya Allah, keduanya itu mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pilihan untuk, pilihan sebagai seorang istri untuk memaafkan suaminya yang selingkuh. Saat seorang suami melakukan sebuah kesalahan dengan melakukan, tindakan perselingkuhan dalam pernikahan, dan suami ini benar-benar berjanji untuk bertaubat kepada Allah, untuk tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan kemarin, maka memaafkan bagi seorang istri, pada suaminya yang telah melakukan kesalahan itu akan mendapatkan pahala yang lebih utama, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah janjikan, pahala bagi seorang istri yang diselingkuhi oleh suaminya akan mendapatkan pahala seperti Asiyah istri Firaun. Perlu kita ketahui bersama, Asia adalah, seorang istri Firaun pernah dipaksa oleh suaminya untuk menyembahnya. Namun Asia ini, tidak mau melakukannya. Kemudian Asia mendapatkan perlakuan yang sangat buruk sekali oleh Firaun. Asia disiksa bertubi-tubi hingga kepalanya pernah dijatuhi sebuah batu yang sangat besar dan sampai akhirnya Asia ini meninggal dunia. Sebelum Asia ini meninggal dunia sebenarnya, siksaan-siksaan verbal ya kan, fisik sudah dia terima, oleh Firaun. Namun Asia ini tetap menghargai suaminya, mempunyai akhlak yang mulia, hanya saja dia tidak taat untuk
menyembah Firaun sebagai Tuhannya, karena tauhid dari seorang Asia ini luar biasa kokoh. Dia tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau untuk menyembah Firaun sebagai Tuhannya. Inilah yang menjadikan Asia sebagai salah satu perempuan yang menjadi 4 wanita penghulu surga. Dan untuk teman-teman yang hari ini mempunyai kelapangan hati, keikhlasan hati untuk bersedia memaafkan suaminya yang selingkuh, insya Allah akan mendapatkan pahala seperti Asia istri Firaun yang bisa kita pelajari bersama di hadis riwayat Muslim. Dan jika seorang istri bersabar menghadapi keburukan akhlak suaminya, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala seperti yang diberikan kepada Asia istri Firaun. Nah, mungkin bagi sebagian orang memaafkan ini bukanlah sesuatu yang mudah. Bahkan Umu sempat pernah membaca komentar di Instagram Umu ya terkait dengan memaafkan ini. Ada seorang wanita yang bilang bahwa pada dasarnya selingkuh itu tidak akan ada maaf untuk orang yang selingkuh. Selingkuh itu akan terjadi berulang-ulang. Jadi pada prinsipnya ketika pasangan saya yang orang yang berkomentar ini maksudnya selingkuh, saya tidak akan memaafkannya seperti itu ya. Nah, di sini Umu tidak menyalahkan ya komentar tersebut, karena balik lagi tadi dalam Islam juga istri punya hak gitu untuk berpisah dari suami yang melakukan perselingkuhan. Hanya saja balik lagi sebelum kita mengatakan sesuatu itu, kita perlu pelajari dulu dudukan benar atau salahnya itu bukan 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 prinsip hidup ya, tapi atau background hidup atau pengalaman hidup atau referensi kita, tapi referensi Quran. Nah, sehingga apa? Sehingga kalimat yang keluar itu adalah kalimat yang menenangkan hati, bukan mengeraskan hati. Beda ya. Orang yang punya prinsip hidup tidak salah sebenarnya, tapi perlu dikoreksi lagi ketika kita mengucapkan sesuatu. Saat hati kita ini merasa keras, merasa eh, seakan-akan kita punya kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini hati-hati. Bisa jadi itu salah satu jalan untuk setan itu makin mengeraskan hati kita. Eh, ini dikhawatirkan saat kita menghadapi ujian berupa tekanan yang membuat kita down, kemudian kita berucap sesuatu yang mengeraskan hati, hubungan kita sama Allah itu makin jauh. Nah, ini hati-hati ya. Padahal Allah memberikan ujian itu, baik itu kesenangan, kesusahan, ya kan, hal terburuk sekalipun, itu tidak ada yang akan membuat hambanya itu semakin jauh kepadanya. Sungguh Allah memberikan ujian-ujian itu yang membuat kita sadar bahwa kita ini bukanlah siapa-siapa, bahwa kita ini tidak punya kekuatan apapun kecuali menyandarkan segala sesuatu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, eh, artinya kita benar-benar samakan frekuensi dulu ini, bahwa utamakanlah Allah di setiap prioritas hidup kita. Saat teman-teman sedang mengalami ujian perselingkuhan, ketika memilih bercerai sekalipun, itu pilihlah berdasarkan benar-benar karena Allah telah ridho atas pilihan tersebut, di mana teman-teman bisa merasakan saat melakukan perpisahan atau mengambil sebuah keputusan untuk berpisah, hati teman-teman itu bisa jauh lebih tenang. Begitupun untuk pilihan memaafkan suami yang selingkuh. Memaafkan suami selingkuh ini jangan karena orientasinya nanti juga kalau dia selingkuh lagi setidaknya saya sudah memaafkan. Nah, itu jangan seperti itu ya.
Atau ada yang berpikiran memaafkan suaminya yang selingkuh ini hanya karena suaminya sudah berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Eee, Artinya sepenuhnya menyandarkan hati atas, janji-janji suami ini. Bukan berarti tidak boleh, bukan, tapi dudukan yang pertamanya itu, pilihan untuk memaafkan suami itu adalah karena teman-teman ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah meridhoi istri yang senantiasa memaafkan kesalahan, orang lain. Dalam artian ini kesalahan suami yang selingkuh ya. Sehingga, keputusan teman-teman untuk memaafkan itu mendapatkan ketenangan di hati, karena ketika kita melakukan sesuatu itu alasannya karena Allah atau menghindari sesuatu itu karena Allah, maka yang dimunculkan adalah ketenangan di dalam hati. Nah, tidak ada, kebahagiaan yang benar-benar bahagia kita rasakan itu selain daripada ketenangan hati kita. Banyak orang yang punya suami ya kan, yang kurang apa suaminya, misalkan udah tampan, kaya raya, kemudian penyayang, tapi tidak muncul ketenangan itu dalam hatinya gitu. Yang ada gelisah, takut nanti ditinggal suami, takut suaminya gini, takut suaminya gini gitu. Nah, itulah kenapanya permasalahannya itu bukan ada di suaminya, tapi bagaimana mindset yang benar kita memandang, suami dalam kehidupan kita. Mindset atau dudukan yang benar adalah melakukan kebaikan itu karena Allah, melakukan, menegur suami juga karena Allah, atau merespon, keburukan suami itu juga berdasarkan, apa yang Allah ridhoi dan tidak Allah ridhoi. Maka disitulah teman-teman, masalah apapun yang terjadi insya Allah teman-teman bisa jauh lebih tenang ya kan, bisa lebih mudah mengambil hikmah dan pembelajaran, atas kejadian buruk, yang sedang teman-teman hadapi, khususnya perselingkuhan. Karena pada dasarnya, perselingkuhan ini adalah, benar-benar menyentuh ya, hati bagi seorang wanita. Dan kalau urusannya sudah perasaan, urusannya sudah jiwa, urusannya sudah hati, maka tidak ada pengobat, yang lebih ampuh selain daripada kita mendekati sang pemilik hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga, dari berbagai macam DM yang masuk ke Umu, sebenarnya sebelum adanya sebuah keputusan memaafkan atau tidak memaafkan adalah perbaiki dulu koneksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika koneksi kita atau hubungan kita dengan Allah itu sudah baik ya kan, sudah dekat, sudah lebih tenang, maka hikmah-hikmah atau, eee, pikiran-pikiran positif terhadap kejadian buruk sekalipun itu bisa lebih mudah teman-teman terima. Ada juga beberapa komentar yang, masuk ke komentar Instagram Umu yang mengatakan bahwa bisa memaafkan Umu, tapi melupakan itu sangat sulit rasanya, apalagi, sempat teringat kembali dan itu sakitnya kembali terulang lagi. Nah, yang perlu Umu tekankan di sini buat teman-teman yang, senantiasa memilih untuk memaafkan suaminya yang selingkuh, semua itu butuh proses, nikmati prosesnya. Pengalaman apapun itu, mau kejadian yang menyenangkan, mau kejadian yang tidak menyenangkan, memang tidak akan pernah terlupakan karena kita punya memori ya kan. Namun Allah sudah karuniakan kita hati. Nah, kalau misalkan kita mempunyai kelapangan hati untuk menerima, pengalaman buruk sekalipun itu, jiwa kita tadi bisa jauh lebih tenang gitu, sehingga kita tidak, memori yang buruk tadi itu tidak mempengaruhi tindakan kita dan membuat tindakan kita berlaku buruk juga, seperti itu. Maka saat teman-teman, saat ini belum melupakan ya kan, belum bisa lupa dengan pengalaman pahit sekalipun, itu sebenarnya wajar dan tidak perlu memaksa diri untuk melupakan kejadian tersebut karena memang tidak akan lupa. Tapi berusahalah untuk memiliki kelapangan hati, memiliki jiwa yang bersih, lakukan pembelajaran-pembelajaran,
terkait dengan bagaimana menjadi istri yang soleha, bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana menjadi istri yang Allah ridhoi. Nah, itu akan lebih, memberdayakan buat teman-teman sekalian yang saat ini, masih belum bisa eee, melupakan kesalahan atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya. Baik, mungkin itu saja dulu yang perlu Umu sampaikan terkait dengan memaafkan, suami yang selingkuh. Kalau misalkan butuh sharing-sharing boleh di kolom komentar atau di DM Umu. Hanya saja mohon maaf kalau misalkan, responnya tidak terlalu cepat ya. Tapi semoga Umu Allah mampukan untuk, merespon, pengalaman-pengalaman atau komentar-komentar atau, sharing-sharing dari teman-teman semua. Akhir dari Umu, terus semangat dalam menjalani peran sebagai seorang istri. Allah tidak akan pernah salah memilih bahu mana yang perlu dia kuatkan. Kalau misalkan teman-teman saat ini sedang berada dalam keadaan terpuruk, maka, kembalilah kepada Allah, jangan pernah merasa sendirian, karena Allah selalu bersama kita. Umu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.